Saya mendapat informasi hari ini presiden itu seperti merasa terasing di lingkungan kekuasaan. Kenapa? Promo corahnya banyak sekali. Kami akan berdiri bersama presiden sepanjang presiden membela rakyat dan menyatakan tegas perang terhadap oligarki. Saat itu presiden menyebut 9 naga oligarki. Iya. Namanya juga disebut Abraham Samad. Nama-nama itu tidak disepil ke publik karena tidak etis. Pertemuan itu bukan inisiatif Prabowo. Seiring dengan meningkatnya kekhawatiran mereka atas kesadaran rakyat bahwa memang SDA ini harus dikelola oleh negara, jangan dikuasai mereka. Di Gedung Joang itu memang tegas. Pertemuan kemarin itu menurut Mas Kozin sebagai upaya dari oligarki ini untuk cari perlindungan dari presiden. Ada orang di lingkaran istana yang dia melayani kepentingan oligarki setidaknya agar bisa bertemu dengan presiden. Saya berhusudan mudah-mudahan presiden justru memanfaatkan pertemuan itu untuk mengultimatum dengan satu syarat yang sifatnya baku, lu lakukan ini. Kalau lu nggak lakukan ini, ya saya ikut apa yang dikatakan oleh rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, pertemuan Presiden Prabowo Subianto 10 Februari lalu dengan 5 orang pengusaha top Indonesia, banyak orang menyebut mereka 5 oligarki, memicu, katakan saja, kritik di publik. Ada beberapa orang menulis, salah satu diantaranya adalah Mas Ahmad Kojinuddin, agak menyesalkan pertemuan ini dengan segala alasan yang nanti akan coba kita bedah. Dan untuk itu di studio dan untuk Anda semua sudah hadir Mas Ahmad Kojinuddin. Terima kasih Mas Ahmad. Ya, sama-sama ya. Kang Darmawan. Mas, saya membaca artikel Mas yang kemarin ya cukup viral ya. Karena saya membaca di beberapa WA Group juga. Ya, betul. Kelihatan bahwa Mas menyesalkan pertemuan itu. Mengapa Mas menyesalkan? Bukankah pertemuan presiden dengan siapapun, apalagi dengan pengusaha top, dan pasti mereka membicarakan ekonomi Indonesia, itu adalah sebuah kebaikan? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari konteks judul memang ada eksplisit menyesalkan, tapi kalau kita baca rincian artikel itu sebenarnya ada beberapa hal yang saya bisa memaklumi tindakan itu diambil dan justru itu sebenarnya menjadi semacam lampu hijau bagi pergerakan kami ya aktivis untuk terus menggaungkan perjuangan melawan oligarki yang memang sudah lama menjadi agenda bersama kami begitu. Misalkan Pak Abraham Samad, Pak Muhammad Said Didu ini kan konsisten melakukan pergerakan perjuangan untuk melawan oligarki dan kami sudah berkali-kali ya berkumpul misalkan untuk kasus di PIK 2 itu kita memang gerak bareng-bareng menolak berbagai konsesi-konsesi lahan yang dikuasai oligarki itu juga kita menyuarakan bareng-bareng terlepas kita memang memiliki core atau kompetensi yang berbeda. Makanya digelarlah deklarasi mengembalikan kedaulatan rakyat di Gedung Joang. Nah, Pak Said Didu juga. Ada Pak Said Didu, ada banyak tokoh dan di situ saya kebetulan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan dan memang saat itu kan di dalam pertemuan presiden menyebut 9 naga oligarki. Namanya juga disebut. Tetapi pada pertemuan dan kelompok pendengar. Iya, betul. Tetapi oleh Abraham Samad nama-nama itu tidak disepil ke publik karena tidak etis. Tapi dalam pertemuan itu disebutkan. Itu kata Abraham. Nah, di dalam deklarasi mengembalikan kedaulatan rakyat di Gedung Joang beberapa waktu lalu, saya memang tegaskan nama-nama itu. Di antaranya memang 5 orang itu ada yang saya sebut. Pertama yang saya sebut tegas adalah Antoni Salim Group. Yang kedua itu Agung Sedayu Group ya, Aguan atau Sugianto Kusuma. Dan hadir ya. Yang ketiga Sinarmas, Franky Wijaya. Walaupun yang kemudian ada tambahan 2 lagi yang hadir adalah Adaro Group siapa Boy Thohir sama Prayogo Pangestu ya kan Barito Group begitu. Berarti cuma 2 ini yang belum sempat kesebut. Sebenarnya ini termasuk include. Cuman kalau Adaro enggak lah karena dia tidak masuk nomenklatur 9 naga. Tapi kalau Prayogo Pangestu iya begitu. Kan ada juga Tahir Group ya, Dato Sri Tahir. Dan ada juga yang memasukkan siapa namanya? Arta Graha Group itu.
Tommy Wijaya, Tommy Winata. Ya. Tapi sebenarnya dia kecil, sebenarnya nggak masuk karena dianggap nggak masuk di dalam Ya, geng ya Sembilan nggak Naga. apa-apa lah, 9 naga, ya, ini naga kecil. Naga plus gitu aja gitu. Nah, awalnya saya agak shock juga gitu loh. Baru kita memberikan komitmen akan mendukung penuh agenda ya presiden untuk melawan oligarki sebagaimana sudah disampaikan kepada sejumlah tokoh kritis nasional Lewat deklarasi itu dan juga. lewat deklarasi itu kok tiba-tiba malah diundang gitu loh. Dan di dalam deklarasi itu jelas apa sih tuntutan. Kalau tadi kan reformasi Polri parameternya kan 2 hal. Kalau tuntutan perlawanan oligarki itu apa? Mengembalikan hak rakyat yang selama ini dikangkangi oleh oligarki. Apa hak rakyat itu? SDA. Apa SDA itu? SDA itu limitatif aneka tambang, hutan, dan sawit. 3 hal ini yang paling penting. Kenapa demikian? Merujuk ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa bumi, air, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Artinya apa? Mandat mengelola itu ada pada negara. Ini akan menjadi pemasukan APBN dan akan disalurkan belanjanya untuk kepentingan rakyat. Ini sebenarnya protap makna dari pengelolaan itu oleh negara, dikuasai oleh negara dan digunakan oleh sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Kalau itu dikuasai oleh oligarki, untuk kepentingan hanya untuk kepentingan oligarki, hanya akan menambah kaya raya. Oligarki memang saya tegas dalam deklarasi, kita nggak ridho kekayaan alam kita itu hanya menambah kaya raya Antoni Salim, Prayogo Pangestu, Aguan, Tommy Winata. Pokoknya geng-geng 9 naga inilah. Kenapa? Jadi begini, saya membuat ilustrasi yang kita semuanya biar mudah memahami. 9 naga ini, oligarki ini tidak pernah nanam batu bara. Tidak pernah nanam nikel. Tidak pernah nanam hutan juga kalau Tidak pernah nanam hutan. Artinya dia nggak punya hak dong memanen. Kecuali kalau dia nanam durian, terus dia berbuah, oh ini hakku. Oh, wajar dia nanam durian. Ini kan nggak ada ikhtiar. Dia tinggal manen. Nah, kalau kita kaitkan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, ini sejalan dengan syariat Islam yang menyatakan itu ya kekayaan alam yang sumbernya tak terbatas itu yang melimpah itu masuk kategori milik umum. Kalau dalam istilah fikih itu al-milkiyatul amah. Milik umum nggak boleh dikuasai pribadi, korporasi, harus negara. Milik umum manfaatnya nggak boleh oleh korporasi atau tapi dikembalikan kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Rakyat. Nah, kalau kita bicara rakyat bukan hanya muslim, non-muslim, semua dilayani. Kalau nanti masuk APBN dan untuk pendidikan, yang dididik bukan hanya muslim, non-muslim, pokoknya seluruh rakyat. Kalau yang dijamin kesehatan seluruh rakyat, kan kita miris. Ini anomali sekaligus kontradiksi. Satu sisi kita dengar ada anak SD bunuh diri hanya karena bolpen dan nggak punya buku. Sisi yang lain kekayaan kita yang melimpah itu ternyata hanya dinikmati oligarki. Memang waktu itu saya sebut dengan data yang lama karena saat itu kita hitung keseluruhannya ya. Keseluruhannya itu maksudnya potensinya semuanya. Itu kita ada 7.000 triliun per tahun. Sehingga kalau APBN kita saat itu 3.500 triliun kan disebut 2 kali lipat. Iya, ini kan bukan defisit, bahkan nggak berimbang juga, bahkan surplus. Begitu. Nah, saya tadi minta data baru, ternyata ada 10 komoditi ya, belum semuanya. Itu sudah 4.700-an triliun. Artinya kan menutup APBN. Artinya kan nggak perlu nyusahin rakyat. Karena begini, lah kalau batu bara itu katakanlah ya, belum sempat bisa kita eksploitasi. Ya nggak apa-apa juga dibiarin untuk anak cucu kita. Tidak akan ini juga, tidak akan hilang, tidak akan busuk juga. Nggak akan bau seperti durian kalau nggak segera dijual gitu. Ketimbang hari ini buru-buru dikelola oleh oligarki, kita nggak dapat apa-apa. Dan akhirnya kemudian yang kita wariskan pada anak cucu kerusakan lingkungan. Hutan yang dibabat habis. Coba ini ya filosofi kalau hutan itu yang ngelola negara. Hutan itu pasti pertama akan selektif menebangnya. Tidak membabi buta, memperhatikan alam. Kenapa? Mau kita tebang hari ini atau besok, tahun depan, atau 10 tahun lagi, atau itu kan tetap cucu kita, anak cucu kita yang menikmati. Tapi kalau ini diserahkan swasta konsesi, saya harus tebang karena tahun depan konsesi saya habis. Betul. Sampai ada ini kan Mas sebetulnya. Kekayaan alam itu sebetulnya bukan sesuatu yang harus kita makan saat ini, tetapi sesuatu yang akan menjadi warisan anak cucu kita. Harusnya begitu.
kelima orang ini diundang, apakah itu firm? Bukankah mereka yang minta diundang sebetulnya? Jadi saya melihat ada beberapa parameter ya bahwa Iya. pertemuan itu bukan inisiatif Prabowo. Iya, saya dengar begitu. Berbeda dengan undangan para aktivis itu jelas. Misalkan Abraham Samad itu undangan langsung dari Kemenhan, Iya. dari Menhan lah khususnya Sapri, Pak Safri Samsudin ya kan. Dan pertemuan dengan sejumlah aktivis itu lengkap dihadiri pejabat kementerian terkait kan banyak yang hadir itu. Ada pejabat-pejabat. Dan kalau di kasus yang 5 oligarki kan nggak cuma dihadapi presiden sendiri begitu. Dan memang narasi yang saya peroleh bahwa itu atas keinginan mereka untuk ketemu. Lalu saya kaitkan apakah ini meningkatkan seiring dengan meningkatnya kekhawatiran mereka atas kesadaran rakyat bahwa memang SDA ini harus dikelola oleh negara, jangan dikuasai mereka. Karena di Gedung Juang itu memang tegas tuntutannya SDA itu harus dikembalikan ke negara, dikelola negara. Sebenarnya dulu ya saat ada perubahan rejim ya, rejim kontrak karya menjadi IUPK. Awalnya kita usun-usun loh, ini alhamdulillah nih. Artinya apa? Pengelolaan SDA bisa kembali pada otoritas negara karena tadinya dianggap seimbang kan kontrak karya, sekarang harus IUPK. Berarti swasta itu subordinat negara. Dia kalau mau nambang harus izin usaha dulu, baik khusus atau yang biasa begitu. Tapi faktanya ternyata tidak. Ternyata ada tenggat waktu yang kemudian harusnya BUMN didahulukan untuk mengelola bagi yang sudah habis, dikerjain juga dengan dalih BUMN nanti tidak profesional lah, terus belum siap anggaran lah, dan macam-macam. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya balik lagi dikelola. Kalau itu ya punya Adaro, punya grup-grup yang mereka selama ini sudah menikmati, kayak Boy Thohir. Itu kan udah kaya raya dari tambang batu bara. Memang pernah Adaro tuh nanam batu bara. Satu biji aja batu bara. Enggak kan, itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang manfaatnya, mandatnya sesuai syariat itu milkiyatul amah dan diadopsi juga dalam konstitusi kita pasal 33 ayat 3, itu untuk seluruh rakyat, bukan hanya bikin kaya raya Adaro. Kalau dalam pandangan Islam, mereka yang mengambil kekayaan alam yang milik rakyat itu, kemudian secara tidak adil menikmatinya sendiri, itu apa masuknya? Saya kasih analogi. Orang mengambil barang bukan haknya itu apa? Pencuri. Pencuri itu kalau sedikit. Orang ngambil barang bukan haknya banyak sekali, itu apa? Merampok. Merampok. Karena begini, barang-barang tadi dalam Islam itu terhalang atau diharamkan untuk dimiliki dikuasai individu atau korporasi. Harus dimiliki barang-barang, istilahnya syirkah, kongsi. Kan Darmawan, kalau kita punya sapi, kongsi berdua. Nggak boleh itu manfaatnya hanya buat saya. Harus bareng-bareng, namanya juga kita berkongsi. Nah, barang-barang itu oleh syariat itu dianggap barang kongsi, barang-barang yang setiap orang boleh mengambil manfaatnya tanpa menghalangi orang lain mengambil manfaat. Contoh padang gembalaan. Sumur gitu ya. Padang gembalaan. Setiap orang boleh bawa ternaknya ke situ tanpa menghalangi orang lain. Tapi kalau setiap ada orang, oh ini saya kuasai, saya pagar hanya ternak saya. Nah, ini dia sudah menghalangi orang lain. Berarti dia telah merampas hak orang lain untuk mengembalakan ternaknya di padang gembalaan yang hakikatnya itu padang gembalaan milik bareng-bareng berserikat. Dan menariknya syariat Islam itu tidak tendensius hanya umat Islam. Bareng-barengnya itu rakyat, manusia. Karena nasnya itu an-nasu as-suraka'u fi salasi fil ma' wal kala' wan nar. Manusia. Bukan al-muslimun. Memang ada hadis yang satu al-muslimun. Tetapi di hadis yang lain ditegaskan an-nasu. Artinya manusia berserikat pada 3 hal, padang gembalaan, air, dan api. Bahkan di hadis yang lain dikatakan wasamanuhu haramun. Menjual atau mengambil harganya haram. Artinya apa? Di sektor milik umum atau public property, dieksploitasi untuk kepentingan korporasi dengan tujuan mengambil profit, yakni harga, ini haram. Jadi usaha yang mengambil hak publik kemudian keuntungannya diambil privat oleh korporasi itu sama saja merampok hak publik untuk kekayaan privat. Dan konstitusi kita sudah mengatur itu di pasal 33 agar tidak ada orang yang mencuri, merampok dan sebagainya. Sudah wakil seluruh publik, seluruh manusia, negara. Maka negara yang punya kewajiban mengelola. Haknya harus dikemanakan? Dikembalikan kepada rakyat. Karena kita ada mekanisme APBN, berarti yang mengelola BUMN menjadi pendapatan negara non pajak, masuk dalam APBN, lalu dibelanjakan untuk kebutuhan pemerintah. Besar kebutuhan rakyat tadi. Termasuk untuk pendidikan, kesehatan. Jangan sampai orang yang cuci darah terus tiba-tiba tahu-tahu BPJS-nya nggak aktif. Hanya dengan dalih 1 tahun katanya kalau nggak diaktifasi otomatis nggak aktif. Padahal uangnya oleh Kementerian Keuangan sudah dialokasikan. Artinya apa? Hak rakyat itu terjerai, tercerabut.
Coba Kang Darso, kita ada orang sakit, tiba-tiba ini nggak aktif lagi BPJS-nya. Lalu pemerintah ngomong gampang, itu rumah sakit tuh harus layani. Ya rumah sakit nggak berani melayani, nanti tagihannya kemana? Kan dia beli obat nggak dibiayai negara, dia harus bayar beli obat, bayar dokter, bayar perawat, ya, bayar manajemennya, bayar marketingnya. Pemerintah enak aja ngomong harus layani. Lah iya, setelah dilayani nanggungnya kemana? Kan akhirnya kalau di kawan-kawan itu di kesehatan, saya kan ada klien di rumah sakit. Akhirnya nyiasati, kalau yang begitu-begitu, misalnya ke dinas sosial, masuk kategori yang ditanggung dinas sosial, nanti layannya tagihnya melalui Pemda. Artinya apa? Tetap tertolong, tapi rumah sakit juga tetap ada jalan keluar untuk membiayai gitu. Nah, balik lagi ke soal tadi ya. Jadi kalau kita bicara tentang sektor publik, ini nggak hanya untuk muslim, tapi untuk seluruh rakyat. Artinya apa yang dilakukan oleh oligarki, dia tidak hanya merampas dari rakyat yang muslim, non muslim pun dirampas. Mereka kan datang, kemudian ada pertemuan, dan kita tidak tahu tuh apa yang dibicarakan. Mengapa kemudian kita mesti smell alright gitu ya, mencurigai pertemuan itu? Kita ini kan semestinya dalam tanda petik tidak perlu mencurigai kalau wakil kita, yakni ada di DPR, sudah bertugas untuk menjadi mata kita untuk mencuri potensi kebijakan yang merugikan seluruh rakyat. Itu basic pertama. Tapi nyatanya kan ini tidak terjadi. Tadi kalau kita kembalikan kepada reformasi politik, justru kan DPR itu seperti angka ikut saja gitu. Jadi alih-alih menjadi seperti kelompok hore-hore lah ya. Iya, hore-hore aja malah melegitimasi kebijakan yang zolim terhadap rakyat atau yang tidak perlu terhadap. Misalnya kalau dalam isu reformasi, rakyat kan inginnya ganti Kapolri, tapi tidak dilegitimasi oleh DPR. Justru melegitimasi Kapolri tetap Listio Sigit, melegitimasi institusi Polri tetap di bawah presiden kan gitu. Nah, kembali ke soal oligarki. Penderitaan rakyat hari ini, kita ceklah sekarang itu semua banyak data yang menyatakan rakyat ini sekarang makan tabungan. Kalau yang punya tabungan. Bahkan yang tabungan nggak ada makan aset. Kalau yang punya aset, bahkan bagi orang lain makan utang. Kenapa? Karena ekonomi nggak bertumbuh. Kenapa? Yang tumbuh ini benar gede, tapi hanya dinikmati oligarki. Nah, kelirunya kita itu kan ya, kalau menghitung pendapatan per kapita, itu kan semua ya kan, agregatnya semua dibagi seluruh jumlah rakyat. Padahal ada rakyat yang nggak pernah berproduksi, nggak dapat cuan, dapat bagian dari distribusi per kapita ini. Bukan dapat bagian, dihitung dapat bagian. Iya, dihitung dapat bagian, ya nggak dapat bagian sih. Kan nggak fair itu. Gak fair itu. Nah, karena itu gak fairnya diantaranya apa? Karena ada sektor publik yang harusnya dikelola negara, yang harus manfaatnya negara, diambil oligarki. Dan manfaatnya hanya untuk oligarki. Padahal pendapatannya dihitung sebagai pendapatan agregat. Mungkinkah pada pertemuan ini kan kita masih bicara kemungkinan ya, karena sampai hari ini juga belum ada baik dari pihak Pak Prabowo, presiden ataupun dari mereka juga ya. Mereka yang menceritakan dengan detail. Kalau mereka membicarakan bahwa mereka membicarakan ekonomi negara, kemudian sinergi, bla bla bla, itu kayaknya itu klise saja itu. Betul gitu. Saya menggunakan dua pisau analisis. Pertama, bahasa semiotik. Kedua, bahasa kepentingan terkait pertemuan itu dikaitkan dengan beberapa peristiwa politik sebelumnya. Apa itu? Yang pertama, secara semiotik, memang beda. Itu bukan pertemuan yang seperti undangan tokoh aktivis yang terhormat ya. Kan memang undangan resmi terhormat, dihargai dengan munculnya sejumlah menteri yang ikut mendampingi presiden. Pertemuan juga sampai 5 jam dan seterusnya begitu. Setelah pertemuan disediakan kesempatan untuk menyampaikan apa hasilnya dan semua juga terbuka. Kalau ini kan enggak. Hanya presiden itu seperti orang lu ini ada tuntutan rakyat kemarin gitu loh. Lu sekarang maunya apa? Kalau lu nggak melakukan ini, ya sudah, saya ngikutin rakyat. Harapan kami begitu, gitu loh. Makanya kami setelah saya baca ya, juga saya mencari info-info terbatas ya. Saya tidak langsung menyimpulkan ini presiden kayaknya berkhianat nih. Enggak, saya simpulkan enggak gitu dulu. Karena saya membaca itu dari semiotik begitu. Terus yang kedua analisis kepentingan. Tuntutan terhadap perlawanan oligarki kan makin meningkat.
oligarki itu kan tidak bisa berkoalisi dengan rakyat atau meminta perlindungan rakyat. Kenapa? Karena dia merampas hak rakyat. Karena tidak ada rakyat yang waras mau memberikan perlindungan kecuali aktivis-aktivis bayaran, ya, aparat-aparat yang disuap. Tapi kan pada saat tertentu kan nggak akan bisa membendung animo atau aspirasi yang Kalau besar. sudah jadi air bah, begitu. Contoh sederhana yang sudah air bah, kasus ijazah palsu. Ini udah kemana-mana, ada yang ke IP, yang ke sini, udah air bah. Ini susah nih dibendung. Nah, balik lagi ke soal itu. Jadi mau nggak mau dia harus meminta perlindungan otoritas. Presiden dalam hal ini. Nah, saya berharap presiden justru... Jadi saat itu tuh, pertemuan kemarin tuh menurut Mas Khozin, dalam penilaian Mas Khozin, lebih sebagai upaya dari oligarki ini, mewakili ya, mewakili banyak, untuk cari perlindungan dari presiden. Kekuasaan dia. Nah, yang harus kita pastikan terlepas belum ada rilis, kami ingin pastikan kepada Presiden Prabowo Subianto, sekali lagi Bapak Presiden, kami akan berdiri bersama Presiden sepanjang Presiden membela rakyat dan menyatakan tegas perang terhadap oligarki. Tapi sebaliknya, jika Presiden justru mengakomodir bahkan menjadi pelindung oligarki, mohon maaf, kami yang akan terdepan untuk melawan oligarki, bahkan Presiden yang melindungi oligarki. Nah, kenapa pesan-pesan ini penting? Kami punya husnuzon ya, baik sangka besar bahwa sebenarnya Presiden hari ini juga sudah jengkel dengan oligarki, ingin segera melakukan tindakan, tetapi dia menghitung dukungan rakyat seperti apa. Karena lingkaran di dalamnya ini udah tahu lah. Kemarin gerakan mengembalikan kedaulatan rakyat sebetulnya itu lebih sebagai bentuk dukungan kepada Presiden yang kita anggap punya komitmen untuk memberantas oligarki. Ya, kita selalu berikan dua sisi mata uang. Karena kalau satu sisi, begitu dikhianati, kita tidak punya pijakan. Dukungan sekaligus ultimatum. Kalau tidak melakukan perang melawan oligarki, berarti Anda melakukan perang kepada rakyat. Nggak ada kompromi. Kenapa? Karena selama ini yang menjadi musuh rakyat itu adalah oligarki yang merusak pejabat. Yang oligarki berusaha mengadu domba rakyat dengan penguasa. Yang penguasa ini ada beberapa yang kemudian menjadi anteknya oligarki, melayani kepentingan oligarki. Ya bagi oligarki, ternak kekuasaan itu seperti bisnis saja. Dia ngeluarin cuman misalkan 1 triliun, tapi dia dapat 200 triliun, kan nggak rugi 100 triliun. Karena perspektif dia ansih bisnis. Nggak ada di pikiran oligarki itu tentang kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, memikirkan kesejahteraan. Nggak ada. Kalaupun dia memproduksi produk, misalkan Indomie ya, itu ya karena itu menghasilkan cuan. Bukan karena saya ingin setiap orang itu nggak ada yang lapar. Nggak ada itu. Nggak ada. Cuman kalau dia produksi Indomie, kita apresiasi karena itu dibutuhkan dan itu bukan barang publik, barang privat. Mau untung berapapun triliun dari bisnis Indomie, silahkan itu hak. Tapi kalau ngambil hak rakyat, tambang, SDA, itu namanya zolim, itu namanya mencuri, bahkan itu namanya merampok. Itu loh. Jadi kita juga nggak kemudian setiap usaha itu kita anggap musuh. Enggak. Tapi kalau dia merambah hak publik, mencuri milik rakyat, itu yang namanya bukan usaha. Itu namanya penjajahan, perampasan. Mas Khozin, ini kan bukan baru sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Oligarki kita indikasikan sudah merampok kekayaan rakyat. Bahkan kekayaan anak cucu yang belum lahir. Karena sebetulnya kan Indonesia ini di-set untuk sekian puluh tahun, sekian ratus tahun ke depan. Dengan cara apa? Mereka ini, apakah misalnya kalau mereka mengembalikan 50%, 20%, atau 80% kekayaan alam yang sudah mereka rampok dengan tidak adil ini, apakah itu cukup atau ada cara lain? Sebenarnya kalau mau ekstrim, 2 hal sekaligus dilakukan. Pertama, mengambil alih seluruh sektor publik dan dikuasai negara dan digunakan untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat. Melalui mekanisme apa? Nasionalisasi. Jadi seluruh sektor publik yang hari ini dikuasai oligarki, dinasionalisasi, diserahkan BUMN menjadi sumber pemasukan APBN. Nah itu kemudian kita bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Kenapa? Ketika melayani rakyat, sumber cuannya bukan narik dari pajak rakyat, tapi dari SDA ini. Saya kasih hitung-hitungan ya. Luar biasa, nanti bisa ditampilkan ya. Kalau kita bicara tentang komoditas sektor
publik ya, yang ini milik bersama, yang amanat pasal 33 ayat 3 itu dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Misalkan kita hitung dari minyak, natural gas, batu bara, emas, tembaga, nikel, timah, kelautan, hasil hutan, bauksit. Hasil hutan pun nggak dihitung semua loh, hanya pulp atau bubur kayu bahan untuk bikin kertas itu ya. Tidak semuanya. Kan ini datanya sudah ada, bisa kami himpun. Itu potensinya per tahun kita dapat 4.704 triliun rupiah. Jauh Lebih dari APBN. Kebutuhan APBN yang sekarang 3.700-an triliun begitu. Dari mana kita menghitung? Misalkan untuk minyak, di kita memang kan kita net importir ya, karena nggak cukup. Cuman di internal kita itu juga ada ya lifting minyak yang nilainya juga gede. Misalkan produksi minyak kita itu 221 juta barel, ya. Kemudian kita asumsikan hari ini ya per barel itu 68 US dollar. Jadi kita itu dapat margin laba bruto 54,1 dolar. Sehingga laba per tahun dari bisnis minyak kita itu 136 triliun. Kendati itu diserap pasar domestik masih butuh impor untuk tambahan karena konsumsi kita lebih besar daripada produksi kita. Tapi kita hitung pendapatan aja gitu. Yang kedua, natural gas. Itu kita MMBWTU ya, hitungannya itu ada banyak banget ini. Sudah 20 juta sekian ya produksinya untuk gas alam. Harganya itu kan per MBTU itu 6,4 US dollar. Keuntungan marginnya gede juga sama dengan minyak ini 54,1% ya. Kemudian kita dapat 119 triliun per tahun. 119 triliun per tahun dari gas alam. Batu bara ini agak gede nih. Kita itu 790 juta ton per tahun produksi kita total. Harga sekarang agak turun. Dulu kami punya hitungan yang agak naik karena di tahun 2022 itu lagi booming itu, ya. lagi booming sampai 350 US dollar. Kalau sekarang kan tinggal 140 sekarang nih. Iya, batu bara. Itu margin keuntungannya juga gede nih, 57,4%. Karena biayanya kecil, biaya produksinya. Kemudian tinggal ngeruk lah batu bara. Laba brutonya itu 1.068 triliun per tahun. Kemudian emas, tembaga, nikel, timah, kelautan. Nah, saya hasil hutan. Hasil hutan itu hanya diambil dari produksi pulp ya, belum emas tambah. Apa lagi sekarang lagi naik dan susah turun ya? Emas. Emas apa lagi? Emas ini kalau emas kita ya, produksi kita 140 ton per tahun di kita. Cuman ya tadi duitnya nggak masuk ke kantong APBN, ke kantong oligarki. Nah, kesimpulannya adalah dari 10 sektor komoditi yang masuk kategori milik umum, al-milikatul ammah, kalau pasal 33 ayat 3 itu adalah harus dikelola oleh negara. Itu kita dapat 4.700 triliun. Padahal kan masih ada komoditi lain yang belum semuanya kita di luar 10 ini. Di luar 10. Dan hutan pun baru yang dihitung tadi. Belum yang lainnya. Bubur kertas saja. Coba kalau yang lain sama itu. Kayu terutama. Dulu kenapa kami hitung sampai 7.000 per tahun? Karena potensi kayu kalau kita tebang dengan harga kayu dan sebagainya yang per tahunnya sekian gitu, itu dapat potensi lebih gede. Cuman ini nggak dihitung ini. Belum ya? Belum dihitung begitu. Mas begini, Mas kan tadi mengusulkan ada nasionalisasi. Di sisi lain kita mungkin berasumsi lah. Sektor-sektor privat yang mengelola milik publik ini katakan sudah cukup efisien. Apakah misalnya itu harus langsung dikuasai oleh satu BUMN baru atau BUMN yang ada yang belum tentu efisien, atau bisa begini, si perusahaan itu kemudian ya di take over oleh negara langsung dengan orang-orang yang tetap, tidak harus melibatkan BUMN, tapi si perusahaan itu yang kemudian dikatakan dijadikan semacam anak perusahaan BUMN. Ada 3 mekanisme untuk mengeksekusi kebijakan nasionalisasi itu. Pertama, diambil alih semuanya oleh BUMN dan yang mengerjakan BUMN. Sepanjang BUMN punya kapasitas. Pilihan yang pertama mungkin agak kurang. Ada sebagian BUMN bisa ngelola, sebagian enggak kan. Tentu enggak bisa. Nah, ini mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua, sebagian oleh BUMN, sebagian dikerjakan oleh swasta, tapi swasta itu sebagai pekerjanya BUMN, bukan pengelola mandiri. Sehingga dia hanya digaji oleh negara. Betul. Keuntungannya balik ke negara, bukan dikelola oleh korporasi. Jadi korporasi statusnya hanya istilah agama itu pekerjanya lah, ajirnya lah, kontraktornya lah begitu. Yang ketiga, kalau memang betul ini diendapkan agar bisa menjadi deposit untuk anak cucu ketimbang habis dimakan oleh oligarki.
Nanti kalau kita modal nambah lagi BUMN, kita kelola dikit-dikit. Kan itu lebih untung ketimbang semua dikerjain tapi nggak ada yang kita nikmatin. Tiga mekanisme ini bisa. Hanya angkanya aja bahwa tahun ini kita menghasilkan batu bara sekian. Iya, nah angkanya di kita produksi di Indonesia, tapi keuntungannya buat orang. ya ke Adaro, ke gengnya Luhut Panjaitan gitu loh. Ya jadi ini zolim gitu loh. Dan ini sebenarnya penjajahan nyata. Dan ini terjadi karena apa? Kita mengadopsi ideologi kapitalisme. Kan ini kapitalisme. Kebebasan kepemilikan kan asasnya. Sementara dalam kapitalisme sendiri kan ada banyak aturan loh. Bahkan misalnya ada undang-undang antitrust misalnya untuk itu. Nah, kita kan lebih liar. Sebenarnya aturan itu juga bisa disiasati dengan kapital. Begitu ada intervensi modal ke DPR, aturan itu diubah juga. Akhirnya apa? Aturan itu pro kepada kapital. Sebenarnya yang berdaulat itu bukan rakyat, kedaulatan kapital. Kenapa? Karena norma yang dibentuk oleh undang-undang itu pro kepada kapital. Nah, kalau kita mau konsisten mengikuti komitmen membangun bangsa ini ya dengan pasal 33 ayat 3, itu kan sebenarnya mengadopsi prinsip Islam. Bahwa itu dengan modal berapapun, itu bukan hak lu. Lu nggak boleh nambang, walaupun lu punya modal. Pilihannya apa? Negara yang menambang. Kalau negara belum, cari modal dulu. Kalau belum dapat modal, biarin aja dulu. Nanti untuk warisan anak cucu. Ketimbang dikelola oleh Adaro. Yang kaya raya siapa? Boy Thohir. Memang rakyat kita kebagian? Enggak. Paling kebagian cuma jadi pekerja. Yang jadi pekerja di grup Adaro. Sementara saya nggak kerja di Adaro. Dapat cuan dari batubara. Mana punya hak? Iya, padahal itu hak kita semua. Hak seluruh rakyat loh, bukan hanya kita gitu loh. Kalau itu dikelola BUMN, menjadi pemasukan BUMN, menjadi layanan negara kepada seluruh rakyat, semua rakyat menikmati kekayaan alam Indonesia itu. Ini sebenarnya kenapa anomali kita seperti jamrut di Katulistiwa, kaya raya, tetapi kita seperti tikus yang mati di lumbung padi, karena tadi kekayaan tadi tidak dinikmati oleh rakyat, tapi dikuasai oleh oligarki. Dan ini jahat sekali. Seberapa yakin dalam pertemuan itu Pak Prabowo bisa sebagaimana yang selalu beliau katakan di panggung-panggung pidato, bahwa beliau akan mengambil hak-hak rakyat yang dikangkangi oleh oligarki? Kesulitannya kan memang ini udah sistemik ya. Oligarki itu kan masuk ke seluruh ranah-ranah bernegara kita. Bahkan seluruh institusi penegakan hukum ya. Itu kan sudah tangan-tangan oligarki masuk di institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan tentara. Makanya ada ungkapan ya, 9 naga itu sudah beternak pejabat sejak dulu. Dia punya jenderal di TNI, punya jenderal di polisi. Dan kenapa bisnis-bisnis ini aman? Di antaranya juga yang jadi backup adalah alat penegak hukum. Bahkan kita tahu kan di eranya Luhut Binsar Panjaitan waktu menjadi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi kan dilakukan audit terhadap lahan sawit. Ada 9 juta lahan sawit yang diaudit. Ternyata ditemukan 3 jutanya kan ilegal. Justru diputihkan. Ilegalnya itu di mana? Ilegalnya begini. Saya kasih ilustrasi. Izinnya, IUP-nya misalkan, atau konsesinya lah. Ini sekian, misalkan 500 ha. Nah, mereka bangun sawitnya itu sekian. 1.000, 2.000 gitu ya. Bisa 2.000. Nah, inilah yang ilegal. Dan oleh rejimnya Luhut diputihkan. Tapi sekarang infornya yang ini sudah mulai diambil alih. Oleh Agrinas kalau saya. Agrinas. Berarti kan sudah ada tahapan. Makanya saya juga tidak mau overestimate juga ini akan jadi beban, tetapi saya memberikan komitmen begini. Bertahap kita dukung, tapi kalau melenceng, mohon maaf, karena kita tidak sedang mendukung sosok, tapi kita mendukung komitmen bernegara. Siapapun yang komit dengan komitmen bernegara, kita bareng-bareng berjuang menuju komitmen itu. Tetapi siapapun menyimpang dari komitmen bernegara, kita kritik, kita evaluasi agar kembali kepada komitmen bernegara. Apa komitmen bernegara kita soal SDA? SDA kekayaan kita untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan sebesar-besarnya kemakmuran oligarki. Mas Radin, apa yang sudah dilakukan pemerintahan Pak Prabowo dalam kasus sawit Agrinas ini? Apakah itu menjadi sebuah modal kepercayaan bahwa hal yang sama akan bisa dilakukan pemerintahan ini pada penguasaan sumber daya alam yang saat ini sedang dikangkangi oligarki dengan tidak? Iya, setidaknya itu menjadi itikat baik ya. Karena itikat baik penting untuk memperoleh dukungan atau kepercayaan publik. Yang kedua, dukungan itu juga diberikan bukan karena sosoknya, karena kita mau komitmen bernegara. Artinya bagi kami, rakyat ini tidak merasa terikat juga harus selalu mendukung presiden dalam semua kebijakan.
Yeah. Sepanjang kebijakan itu pro rakyat, kita akan dukung. Tapi sepanjang kebijakan itu justru anomali, kontradiksi, bahkan menyengsarakan rakyat, tidak ada alasan bagi kita untuk merasa ewo-pekewo untuk mengkritik presiden dengan dalih sebelumnya pernah misalkan pro pada kebijakan tertentu. Enggak. Jadi parameter kita itu adalah komitmen bernegara. Komitmen untuk menyejahterakan rakyat. Kenapa? Karena asas kita bernegara itu untuk rakyat, bukan untuk presiden. Presiden boleh ganti berganti, tapi rakyat selamanya harus dilayani. Presiden boleh ganti berganti, tapi konstitusi terkait pengelolaan SDA untuk besar-besar kemudahan rakyat harus terus konsisten dilakukan oleh pemerintahan, siapapun presiden. Bahwa memang di era Jokowi memang rusak sekali 10 tahun itu. Benar-benar bancakan paling parah itu di era Joko Widodo. Bagaimanapun kan damage has been done nih. Dan masa sih orang yang kemudian terlibat dalam kekacauan, kerusakan yang melibatkan anak cucu ini kemudian tidak diminta pertanggungjawaban? Masalahnya kan Presiden Joko Widodo itu tidak sendiri. Dia melibatkan orang untuk menjadi jahat seperti dirinya. Sehingga kalau dia mau dituntut atas kejahatannya, maka orang-orang jahat di sekelilingnya akan membelanya. Karena orang-orang jahat di sekelilingnya ketika membela dirinya, hakikatnya tidak sedang membela Joko Widodo, tapi membela dirinya sendiri yang juga terlibat dalam kejahatan itu. Ini yang susah memang. Dan saya memahami beratnya pemimpin siapapun kalau dihadapkan dalam kondisi ini. Tapi sekali lagi itu bukan kemudian permakluman. Iya. Kenapa? Anda kan sudah mau Permakluman kampanye. kan artinya give up. Iya, artinya kita juga tidak pernah mentolerir. Kenapa nggak bisa? Loh enggak, Anda kan yang mau jadi presiden. Anda yang berjanji kepada rakyat. Anda yang gebrak-gebrak podium akan melawan oligarki anti asing. Kan kita hanya menagih, kecuali sebelumnya tidak pernah menjanjikan itu. Boleh kita memberikan permakluman. Dan sekali lagi ini juga sebagai sebuah warning ya, agar apa? Kita tidak permisif dengan janji-janji politik. Kenapa? Agar orang yang ikut dalam kontestasi politik juga tidak mudah mengucapkan janji-janji kosong. Kenapa? Al-wa'du dainun juga. Itu apalagi pendekatan agama. Yang menagihnya itu bukan semata Tuhan. Oh, iya. Publik, rakyat. Betul. Kata nasionalisasi itu bukan suatu kata yang ramah di kuping Oligarki. Investor dulu. Tidak hanya oligarki, investor. Dan ada kemungkinan Khawatir mereka. Kekhawatiran bukan hanya pada oligarki yang gede dan hitam. Iya. Tapi pada pengusaha-pengusaha lain dan kemudian pada investor-investor luar negeri misalnya, kan selalu ada tuh kekhawatiran itu soal nasionalisasi. Sebenarnya yang tepat itu bukan nasionalisasi ya, mengembalikan milik publik kepada negara. Hanya memang yang mudah dicerna, itu nasionalisasi. Memang bedanya. Kata yang paling dekat lah ya. Memang bedanya. Kalau nasionalisasi yang dulu itu kan kebijakan memindahkan sektor privat kepada negara itu hanya berdasarkan kebijakan penguasa. Walaupun itu sektor privat, kalau negara mau nasionalisasi, ya nasionalisasi. Sehingga kesannya apa? Merampok punya swasta. Nasionalisasi itu kesannya merampok milik swasta menjadi milik negara. Itu yang menakutkan bagi pengusaha. Tapi tadi saya batasi, yang dimaksud nasionalisasi sepanjang pada sektor publik yang harusnya dikelola negara, tapi hari ini dirampas oleh oligarki. Apa? SDA, tambang, aneka tambang, dan hutan termasuk sawit. Karena sawit yang dibangun di atas lahan milik publik yang di hutan, itu hakikatnya ya milik publik, bukan milik pribadi. Kecuali dia nanam di kebun rakyat sendiri, yang rakyat beli tanah, punya tanah lama, ya itu dilindungi. Oh, sawit-sawit dia yang nanam. Lah ini kan ngambilnya di tanah rakyat, tanah milik umum yang tadinya hutan. Hutan itu kan al-milkiyatul amma, milik publik. Misalnya begini analoginya, kalau ada hutan Kang Darso, Kang Darso mau ke situ nyari ribung boleh, bawa kambing itu boleh, bawa kayu bakar situ, nyari kayu bakar itu boleh. Saya pun boleh, nggak boleh Kang Darso, ini hutan saya nggak boleh masuk, enggak. Semua boleh mengambil manfaat, tetapi ketika Kang Darso sudah mengambil kayu bakar itu bawa pulang, ini sudah menjadi milik privat. Kang Darso menjual kayu bakar itu ke pasar, sudah menjadi hak Kang Darso, ya, hasil dari kayu bakar. Nah, sekarang ini yang milik publik inilah yang diambil oleh oligarki, sehingga yang lainnya nggak bisa mengakses tadi. Manfaatnya dikangkangi oleh mereka. Ditanami sawit, memang kita kebagian keuntungan sawitnya? Kagak. Yang kebagian apa? Banjir, seperti di Aceh dan Sumatera. Kenapa? Karena lahan yang harusnya dia melindungi ya ekosistem alam kita itu sudah digundul, diubah jadi lahan sawit, sehingga tidak bisa menjadi penampung air hujan yang harusnya bisa jadi rezeki, tapi menjadi bala. Karena apa? Langsung meluncur ke bawah. Kalau ada hutan kan ditahan oleh hutan tadi, nanti pas kemarau dikeluarkan melalui aliran sungai dan sebagainya, jadi tetap
seberapapun hujan itu tidak akan menimbulkan banjir. Dalam sejarah peradaban manusia, satu-satunya hujan yang menyebabkan banjir itu adalah hujan di era Nabi Nuh. Iya, iya, iya. Kenapa? Karena memang ada kehendak dari wahyu Allah yang akan mengazab orang-orang yang menentang. Selebihnya apa? Hujan itu sudah ditakar, berapapun itu pasti aman sepanjang ya ekosistem alam itu ikut ayat-ayat kauniyah. Iya. Ya, tapi begitu dia digundul, bukan hujan yang gede, tapi apa, penampungnya udah kagak ada, yang pergi. Kan selalu hujan banjir itu selalu berkorelasi dengan penggundulan atau perilaku manusia yang nggak benar, misalkan sampah dan sebagainya. Zaman-zaman dulu belum ada manusia yang merusak. Pernah terjadi banjir? Nggak pernah terjadi kecuali daerah Nabi Nuh. Artinya alam sudah didesain itu dengan baik. Curah hujan itu sudah diatur dengan takaran yang pas, nggak akan bikin bala. Yang bikin bala apa? Tangan-tangan manusia yang merusak lingkungan. Mas, kita sekarang coba masuk pada yang tadi nih. Pada kasus aktivis, presiden sendiri yang berkehendak untuk mengundang. Ya, betul. Pada kasus ini, kehendak oligarki. Tentu tidak langsung ke presiden. Ada orang-orang di lingkaran presiden. Maksud saya, apakah Mas kemudian melihat bahwa ada orang-orang yang tidak steril dari kepentingan yang mungkin minor berada di sekitar presiden? Tepat, terjadinya pertemuan itu mengkonfirmasi ada orang di lingkaran istana yang dia melayani kepentingan oligarki setidaknya agar bisa bertemu dengan presiden. Tetapi saya berhusudan mudah-mudahan presiden justru memanfaatkan pertemuan itu untuk mengultimatum dengan satu syarat yang sifatnya baku, lu lakukan ini. Kalau lu nggak lakukan ini, ya saya ikut apa yang dikatakan oleh rakyat yang ingin mengembalikan oligarki. Terlepas tanpa dalih rakyat pun sebenarnya presiden harusnya tunjuk hidung. Kamu harus gini. Kamu harus begini. Anda boleh kaya, tapi Anda harus membantu rakyat juga sejahtera. Anda tidak boleh mengambil apa yang sebenarnya menjadi hak rakyat. Itu harus kami sebagai negara yang mengelola. Ada tambang-tambang itu tidak pernah Anda tanam, tapi tambang-tambang itu adalah karunia dari Tuhan dan kami mendapat mandat dari rakyat untuk mengelola tambang-tambang itu untuk sebesar-besarnya. Seberapa yakin Mas bahwa Pak Prabowo presiden kita bisa mengucapkan hal itu di hadapan oligarki-oligarki? Saya kira enggak. Bahasanya nggak akan sevulgar seperti yang saya sampaikan. Saya membaca sebagian apa yang saya sampaikan itu disampaikan. Alhamdulillah lah ya. Sebagian. Tapi sebagian yang lain dia tetap menghitung. Karena saya mendapat informasi hari ini presiden itu seperti merasa terasing di lingkungan kekuasaan. Kenapa? Sedikit sekali orang-orang yang punya visi sama dengan presiden yang berpikir untuk negara, untuk rakyat. Tapi kebanyakan berpikir untuk dirinya, kepentingan kelompoknya. Sehingga apa? Alih-alih dia berpikir tentang rakyat tetapi meminjam kebijakan dari presiden untuk mencari keuntungan yang kemudian saya tafsirkan APBN itu hanya dijadikan sarana untuk memindahkan duit dari kantong rakyat diambil dari pajak untuk dipindahkan pada oligarki melalui proyek-proyek negara yang dikerjakan oleh oligarki. Kebanyakannya begitu, bromo corahnya banyak sekali. Punya harapan nggak presiden sadar dan kemudian pada saatnya akan mengikis bahkan orang-orang di sekitarnya yang yang ditengarai punya. Saya tidak punya harapan, tapi saya punya tuntutan itu kepada presiden. Karena saya tidak sedang berharap pada sosok, tapi berharap pada kekuasaan yang hari ini mendapat mandat dari rakyat untuk melakukan itu, bukan untuk melindungi oligarki. Kan kampanyenya nggak pernah ada capres mengatakan saya akan berdiri bersama oligarki, saya akan membela oligarki, nggak ada. Kan pasti semua untuk dan atas nama rakyat. Kan kita hanya menagih. Andaikan tidak ada janji itu dari calon presiden, kita tidak punya hak untuk menagih itu kepada mereka sebenarnya. Tetapi kenapa presiden atau capres telah mengatur itu? Karena konstitusi kita mengatur itu. Karena dia itu menjadi presiden dalam konteks konstitusi mengaturnya. Kalau nggak ada konstitusi, nggak ada orang jadi presiden. Walaupun ada orang milih, tapi nggak ada konstitusinya, nggak ada rakyat, nggak ada komponen kekuasaan, komponen wilayah, komponen rakyat, nggak ada itu kekuasaan. Pertanyaan saya yang terakhir adalah berapa lama waktu yang diberikan oleh Mas Sojin dan saya bawa teman-teman yang berada di gerakan mengembalikan kedaulatan rakyat itu memberi waktu kepada presiden sampai kemudian Mas dan teman-teman merasa yakin bahwa presiden berada pada track yang sama dengan gerakan? Pertama justru yang memberikan ultimatum waktu itu sebenarnya bukan kami ya, rakyat yang akan melihat. Karena itu dinamika yang kemudian memicu pecahnya sebuah peristiwa politik yang besar, katakanlah seperti reformasi itu kan sebenarnya kan sesuatu yang tidak bisa didesain oleh aktivisnya. Itu kan blessing dan tegas. Ada kehendak tangan-tangan yang tak terlihat yang kemudian mengarah begitu.
Itu fokus kami adalah menuntut presiden agar tidak terjadi mandat itu dicabut rakyat secara kasar. Agar apa? Mandat itu justru bisa disambung kembali dalam konteks pilpres selanjutnya. Iya. Karena track record inilah yang akan menjadi bahan evaluasi bagi rakyat untuk menentukan preferensi politik. Apakah pertama dia akan melanjutkan dengan seorang presiden sebelumnya sudah memberikan komitmen pada dirinya dalam periode pemerintahan selama 5 tahun. Atau yang kedua, dia akan memberikan evaluasi pada pilpres selanjutnya karena dianggap presiden ini gagal menunaikan apa yang telah dijanjikan. Atau bahkan yang ketiga, di tengah jalan. Karena di tengah jalan ini susah bagi presiden. Kenapa? Satu sisi dia tidak disenangi oligarki, sisi yang lain rakyat juga dianggap tidak mampu memenuhi ekspektasi rakyat. Sehingga apa? Ketika terjadi proses di tengah jalan, itu yang melakukan bukan hanya rakyat, oligarki dan rakyat. Karena itu presiden harus mengambil pilihan. Nggak bisa dia berdiri di tengah. Nggak bisa dia menjadi musuh oligarki sekaligus musuh rakyat. Nggak bisa juga dia menjadi teman oligarki sekaligus teman rakyat. Dia harus mengambil pilihan berteman bersama rakyat dan menjadi musuh oligarki. Yang dimaksud oligarki musuh itu ketika dia mengambil apa yang menjadi hak rakyat. Selebihnya kalau dia bisnis benar-benar, ya kita lindungi juga karena konstitusi ini memberikan hak kepada seluruh rakyat untuk berusaha, untuk kaya. Nggak ada yang dilarang di republik ini untuk kaya. Dan kalau dia benar, dia kan juga bermanfaat bagi Bermanfaat rakyat. dia misalkan menciptakan lapangan kerja, membayar pajak dari apa bisnisnya dijalankan. Tetapi kalau dia ngambil hak publik tadi, kan nggak bernilai usaha yang segi kecil ini karena dia ngerampok yang lebih gede. Oke. Begitu. Terima kasih, Mas Sama-sama, Kang Das. Saya kira cukup clear apa yang kita bicarakan. Sobat Madilog, sejarah tak pernah menilai pemimpin dari sekadar pidato, melainkan dari jejak keberpihakan yang bisa dirasakan rakyat dalam keseharian mereka. Alexis de Tocqueville pernah mengingatkan bahwa kesehatan demokrasi diukur dari sejauh mana warga merasakan manfaat nyata dari kekuasaan. Dalam tradisi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Di titik itulah pertanyaan tentang oligarki atau rakyat menemukan maknanya. Kekuasaan hanya sah sejauh ia menjadi manfaat yang hidup, bukan sekadar slogan yang bergaung, yang bergema. Kekuasaan selalu berada di persimpangan antara kepentingan besar dan harapan orang kecil. Disitulah publik berhak terus bertanya, mengawasi, dan menguji setiap keputusan negara. James Madison pernah mengingatkan, if men were angels, no government would be necessary. Yang berarti, justru karena manusia itu bukan malaikat, kekuasaan harus terus dikritik agar tetap setia pada tujuan awalnya. Dalam bahasa moral yang lebih tua, Al-Quran mengingatkan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dari situlah podcast ini berpijak, menguji amanat kekuasaan agar kaki pemerintahan tetap terasa di tanah rakyat, bukan melayang di udara kepentingan. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.